Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pastor Verita sudah mulai dengan sangat bagus. Anda mengkonfirmasi apa yang Tuhan sedang bicara sebetulnya buat saya. Karena dia sedang bicara tadi 1 Samuel pasal 15. Berbicara mengenai Saul itu. Dan saya memang akan berbicara mengenai Saul pada hari ini. Behind the scene judulnya. Yang apa yang di luar apa yang gak kelihatan. Yang gak kelihatan di luar. Apa yang terjadi di dalam behind the scene. 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama. 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi kisah ini adalah kisah mengenai Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah the first appearance, adalah penampakan pertama kisahnya Daud dimulai di Alkitab, namanya kemudian muncul di Alkitab adalah di 1 Samuel pasal yang ke-16 ini. Ini adalah kisah mengenai Daud, jadi kemunculan Daud ada di 1 Samuel pasal 16 ini. Yang menarik adalah gini, di ayat pertama kisah Daud ini dimulai dengan sebuah pernyataan daripada Tuhan kepada Samuel. Samuel hari itu adalah nabi besar dari bangsa Israel. Dan firman Tuhan, pernyataan Tuhan buat Samuel itu berkata gini, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Jadi kisahnya Daud itu dimulai dengan sebuah pernyataan daripada Tuhan buat Samuel bahwa Tuhan menolak Saul menjadi raja. Kalau saudara baca nanti di sebelum-sebelumnya di 1 Samuel 14, 1 Samuel 15, ceritanya adalah begini pada secara singkatnya. Israel kepengen punya raja. Karena selama ini yang memimpin Israel adalah seorang nabi besar dan itu gaya pemerintahnya teokrasi. Teokrasi itu bahwa Tuhan yang menjadi pemimpinnya. Lewat nabinya kemudian dia running the government, menjalankan pemerintahan. Nah bangsa Israel kepengen punya raja yang kelihatan. Gak kepengen Tuhan. Makanya kalau saudara baca tuh Alkitab tulis dengan sangat itu bahkan, bukan Tuhan bilang begini buat Samuel, bukan bangsa Israel tuh bukan menolak Samuel tapi mereka tuh menolak aku kata Tuhan. Nah kemudian kisah ini muncul. Nah jadi Saul itu adalah raja yang dipilih oleh rakyat. Saul itu adalah raja yang dipilih oleh rakyat. Kalau saudara baca nanti di 1 Samuel pasal 15 ada satu perikop yang berkata Saul itu raja karena undian. Itu ada tuh di judul di atasnya ya. Jadi Saul itu menjadi raja pertama Israel karena dipilih oleh rakyat. Dalam sejarah Israel Saul menjadi raja. Tapi dalam kacamatanya Tuhan Daud raja pertama Israel. Karena Daud itu dipilih enggak oleh rakyat, Daud itu dipilih oleh Tuhan. Nah ini kisahnya. Bahwa kisah Daud itu dimulai bahwa Tuhan menolak Saul. Dari titik di 1 Samuel pasal 16 ini Tuhan menolak Saul sampai kemudian Saul meninggal itu mungkin hampir sekitar makan waktu sekitar 15 tahun. Jadi ketika Tuhan kemudian berfirman bahwa Tuhan menolak Saul bukan berarti kemudian besoknya Saul nggak jadi raja. Enggak, Saul tetap jadi raja. Ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan menolak Saul, Saul tetap raja Israel. Saul tetap punya tahta. Saul tetap punya pemerintahan. Saul tetap punya, dia kalau punya tahta kan bicara mengenai kuasa. Dia punya semua yang kita idam-idamkan, yang dunia idam-idamkan. Dia punya harta, ya walaupun bilangnya dia punya wanita gitu ibaratnya, tak semua gitu ibaratnya. Dia punya semuanya. Saul pada saat kemudian Tuhan tolak Saul, dia menjalani hari-harinya, dia punya semuanya loh. Sebagai raja Israel dia punya semuanya, dia punya tahta, dia punya semuanya. Cuman kemudian dia mendapat ini satu-satunya yang dia nggak punya Tuhan dalam kehidupannya. Di titik kemudian Tuhan menolak Saul menjadi raja, Saul itu sedang kehilangan tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Dia sedang kehilangan guidance daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Betul dia tetap menjadi raja, tapi dia kehilangan tuntunannya Tuhan, dia kehilangan pegangannya Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupannya. Jadi Saul pada saat itu memimpin bangsa Israel tanpa tuntunan Tuhan. Kemudian saya tulis ini, lebih baik berjalan dengan Tuhan dalam kesulitan dibandingkan berjalan sendirian dalam kesenangan. Lebih baik berjalan dengan Tuhan dalam kesulitan daripada kemudian berjalan sendirian di tengah kesenangan. Loh, Saul itu punya semuanya loh. Dia punya semuanya, tapi yang satu yang dia nggak punya dan satu yang sangat penting yang harusnya dia punya adalah dia kehilangan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kata lain gini, lebih baik berjalan bersama dengan Tuhan dalam kesulitan dibanding berjalan sendirian dalam kesenangan. Karena kesenangan itu bisa berubah menjadi kesulitan. Waktu kesenangan berubah jadi kesulitan, saudara nggak punya pegangan apa-apa. Percayalah, iya.
Tapi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berdasarkan kondisi di luar, kita punya someone yang kita bisa trust. Satu orang yang bisa kita sangat bisa pegang. Lebih baik berjalan dengan Tuhan dalam kesulitan, lebih baik berjalan dengan Tuhan dalam situasi yang gak enak sekalipun, dibandingkan berjalan sendirian dalam kesenangan. Jadi Saul tetap jadi raja, kemudian dia ditolak. Makanya kalau saudara baca dari 1 Samuel pasal 16 ke sini, Saul itu karena udah ditinggalin oleh Tuhan, yang terjadi dalam kehidupannya adalah dia diganggu oleh roh jahat. Semua hal-hal jelek terjadi dalam hidupnya. Karena dia kehilangan Tuhan dalam kehidupannya. Which is adalah the most important person, the most important things yang harusnya dia pegang. Tadi Pastor Verita udah sebut di 1 Samuel 15, dan Saul itu ditolak karena itu memang. Saul itu ditolak karena ketidaktaatan. Saul itu ditolak menjadi raja karena ketidaktaatan yang dia lakukan. Ketidaktaatan itu selalu membawa implikasi yang serius. Disobedience brings bad consequences. Ketidaktaatan itu selalu membawa pada konsekuensi yang sangat jelek, konsekuensi yang sangat buruk. Adam dan Hawa itu tidak taat loh. Akibatnya dia dibuang dari Taman Eden. Tuhan Alkitab tulis dia diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa tidak taat, kemudian dia diusir dari Taman Eden. Musa nggak taat sama firman Tuhan. Dia nggak lihat tanah perjanjian. Alkitab cuma tulis Musa melihat dari kejauhan tanah Kanaan. 40 tahun mimpin bangsa dengan begitu banyak mujizat, karena sekali ketidaktaatan, kemudian Musa kehilangan tanah perjanjian, nggak melihat tanah perjanjian. Kemudian Yunus tidak taat pada firman Tuhan, dimakan ikan yang besar. Saul mengalami ketidaktaatan. Yang terjadi kemudian pada akhirnya dia meninggal atas ketidaktaatannya tersebut. Ketidaktaatannya Saul adalah satu kali adalah begini, Tuhan bilang buat Saul satu kali ketika Israel bertempur dengan bangsa Amalek. Tumpas habis, bunuh semuanya. Dari yang paling besar sampai raja sampai yang paling besar, semua ternaknya bunuh. Saul tuh cuma begini, dia ambil satu raja, rajanya dia ambil, nggak dia bunuh. Kemudian ternak yang baik-baik dia simpan. Tadi yang Pastor Verita jawab itu tuh ayatnya tuh, dia simpan, tujuannya baik untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Tujuannya memang baik dan padahal perintah Tuhan bunuh semuanya. Nah, ketidaktaatan di sisi itu bagi Tuhan di mata Tuhan adalah sebuah ketidaktaatan. Walaupun makanya tadi dibilang mentaati lebih baik daripada korban bakaran. Iya dong. Taat pada Tuhan itu lebih penting daripada perpuluhan. Bukan berarti perpuluhan kemudian dilanggar. Enggak. Tapi mentaati Tuhan, kalau orang mentaati Tuhan ya pasti dia memberikan persembahan, membayar perpuluhan, itu pasti. Karena ketaatan itu kemudian berbicara banyak dalam kehidupan. Karena ketidaktaatannya Saul kemudian dia Raja Amalek itu kemudian dia selamatin. Yang terjadi adalah gini, 15 tahun kemudian. Ada satu orang kemudian datang bunuh dia ketika kalah perang. Dan orang itu adalah, kalau saudara tahu, adalah orang Amalek. Yang harusnya dia bantai habis di titik 15 tahun permulaan, kemudian dia biarkan itu terjadi. Ketidaktaatan itu selalu memiliki implikasi yang serius. Ketidaktaatan itu selalu memiliki konsekuensi yang serius. Makanya saya suka Craig Groeschel kemudian tulis ini, you don't have to understand fully to obey God wholeheartedly. Saudara nggak perlu mengerti semua apa yang Tuhan inginkan semua apa yang Tuhan sedang nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara, tapi yang saya dan saudara perlukan adalah sebuah hati yang taat aja. Saya nggak mengerti banyak loh. Kalau saudara tanya, saya rasa semua ini para pastor semuanya juga yakin, ada begitu banyak pertanyaan dalam kehidupan yang kita nggak tahu jawabannya. Tapi hanya karena kita nggak tahu jawabannya, bukan berarti kemudian kita nggak mentaati Tuhan kan? Iya nggak sih? Kalau hanya karena saya nggak tahu Tuhan ini mau kemana, Tuhan ini harus gimana, bukan berarti kemudian saya harus tunggu saya mengerti semuanya, kemudian saya taat. Enggak. Kita nggak perlu mengerti semua hal yang terjadi dalam hidup. Ada begitu banyak pertanyaan yang saya tanyakan sampai Tuhan sampai hari ini, yang Tuhan nggak kasih jawabannya. Tapi kan kemudian bukan berarti kemudian kita nggak mentaati firman Tuhan. You don't have to understand fully, saudara nggak perlu mengerti seluruh kehendak Tuhan, mengerti semuanya setelah mengerti semuanya baru mentaati, enggak. Ketaatan ada di sana. Saul gagal di sana. Saul gagal karena ketidaktaatan yang kelihatannya kecil, bahkan dibungkus oleh hal yang sangat rohani loh. Mempersembahkan korbannya buat Tuhan. Padahal di mata Tuhan adalah gini, obeying His word. Mentaati kehendaknya, itu lebih penting daripada apapun juga. Karena orang yang mencintai Tuhan pasti mentaati Tuhan. Jelas. Karena makanya Tuhan Yesus kemudian ukur, kalau kamu mencintai aku,
Yohanes 15. Kamu akan mentaati semua perintahku. Gitu kan kata Tuhan kan. Kenapa? Karena ukurannya cinta adalah ketaatan. Cinta itu melahirkan ketaatan. Tapi di satu sisi demikian pula ketakutan juga melahirkan ketaatan. Iya nggak sih? Ya, anak-anak. Oh ini banyak jarang sih anak-anak ya. Ada yang taat sama orang tua bukan karena sayang. Kalau nggak taat orang tua nggak dikasih duit jajan kelihatannya. Ya, uang jajan dipotong kayak gimana. Ketakutan bisa melahirkan ketaatan. Tapi hubungan yang dilandasi dengan ketakutan nggak pernah berlangsung lama. Tapi hubungan yang dilandasi dengan sebuah cinta kemudian melahirkan ketaatan. Itu yang buat Saul kemudian berbeda dengan Daud. And then God memulai Daud. Sekarang kita mulai Daud. Tadi Saul gagal dalam ketaatan. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-22, Rasul Paulus kutip. Dia kasih summary tentang Daud. Kisah Para Rasul pasal 13, 22. Yes. Setelah Saul disingkirkan. Salah satu terjemahannya bahkan di bahasa Indonesia sehari-hari, saya lupa, atau di terjemahan sederhana bahasa Indonesia, setelah Tuhan pecat Saul. Adalah Tuhan loh yang pecat, yang singkirkan Saul. Karena kalau orang berjalan pada ketidaktaatan, susah untuk dia hidup dalam rencana dan rancangannya Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Itu ternyata dua gambar yang berbeda. Antara Saul, karena ketidaktaatannya, kemudian Tuhan pilih Daud. Daud itu dipilih bukan karena postur perawakannya. Daud itu dipilih karena postur hatinya. Karena karena bentuk, karena postur, keadaan hatinya, bukan keadaan badannya. Dan behind the scene yang mau saya sodorin buat saudara, nyambung sedikit dengan apa yang tadi Aska juga sempat cerita. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ini cerita tentang Daud dimulai. Tadi kita udah lihat scene yang terjadi bahwa Saul itu gagal dalam ketidaktaatan. Sekarang kita melihat apa yang terjadi pada Daud di early years, di tahun-tahun awal. Sebelum kita melihat Daud bertempur dengan Goliat, sebelum melihat Daud akan mengalahkan begitu banyak orang, sebelum kita melihat bahwa Daud kemudian akan menjadi raja Israel 40 tahun lamanya. Kemudian dia memerintah Israel dan Israel dibawa pada sebuah masa yang sangat makmur pada saat itu. Ini adalah the early years, tahun-tahun awal dalam kisahnya Daud. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-5 dan 7. Jawabnya, jadi ini percakapan antara Samuel tadi dengan Isai dan tua-tua kota di Bethlehem pada saat itu. Jawabnya, Samuel sedang berbicara, ya benar, aku datang, maksudnya Samuel datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat yang ke-10, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih oleh Tuhan. Sampai di sini, ya, sampai di sini. Cerita-cerita awalnya adalah sampai di sini. Setelah Saul kemudian ditolak, jadi Samuel datang ke kota Bethlehem. Bethlehem atau Rama ya, saya lupa itu kotanya, ke Bethlehem kalau nggak salah. Dan dia datang, kalau nabi besar pada saat itu datang ke sebuah kota, para penatua kota, jadi para wali kotanya kota itu selalu ketakutan. Karena mereka cuma minta dua, apakah ini nabi datang membawa berkat buat kota atau nabi ini datang membawa penghukuman. Nah untuk cerita ini Samuel datang, tua-tua kota datang kemudian untuk maksud baik. Dia panggil kemudian Isai, perintahnya sangat jelas buat Isai, tolong kumpulin semua anak-anak lu. Karena di antara anak-anak kamu, salah satu akan jadi raja. Wah, bayangin kalau saudara ada Pak Prabowo datang di rumah gitu ya, anak ada 3 gitu, di antara anak-anak kamu, satu akan jadi presiden. Misalnya, itu kan menjadi sebuah hal yang membanggakan banget. Which is yang belum pernah terjadi dalam hidupnya keluarga Isai. Perintah Samuel jelas, semua anak laki-laki kamu tolong datang ke pertemuan. Kita akan lihat salah satu dari mereka akan menjadi raja. Kemudian ketika itu semua, saudara kalau saudara dalam keluarga kayak gitu, ngebayangin dalam keluarga kayak gitu ya, bahwa besok kita akan ada audisi kelihatannya menjadi raja di Israel,
atau audisi menjadi presiden, mungkin hari itu mungkin yang cowok, karena ini cowok-cowok semua, mungkin hari itu setelah kasih pemberitahuan itu ada berapa orang pergi ke gym, ada berapa orang pergi ke salon, latihan berat supaya apa? Supaya kelihatan badannya bagus. Kemudian pergi ke salon kah untuk tata-tata rambutnya, semuanya supaya kelihatan bagus, supaya apa? Siapa tahu gue yang dipilih jadi raja. Ya, semua anak laki-laki itu kemudian muncul dan hari besoknya kemudian Samuel muncul. Dikumpulin semua anak-anak Daud, makanya kalau saudara baca tadi ayat yang ke-6, ketika dia melihat Eliab anak pertama Daud tuh ganteng. Lulusan terbaik sekolah tentara pada saat itu, seorang prajurit yang handal, orang jagoan, jadi perawakan semuanya itu bagus. Makanya Samuel berkata gini, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel kemudian bisa terkecoh loh. Iya, kenapa? Karena dalam pikiran Samuel, tipikal rajanya mirip tipikal Raja Saul. Yang dalam pikiran orang Israel, yang dalam pikiran Samuel. Karena Saul itu kalau saudara baca di Alkitab, tingginya di atas rata-rata orang Israel. Jadi orangnya memang tinggi perawakannya. Jadi ketika Eliab kemudian datang dengan postur tubuh yang bagus, dengan semua yang hebat, secara penampilan luarnya oke, Samuel bisa berkata gini, mungkin dia nih, ini dia pasti raja. And then Tuhan kemudian menjawab dengan kata gitu, no, kamu melihat apa yang di luar, aku lihat hati. Wah itu kan Tuhan banget. Kalau kita melihat manusia itu melihat apa yang di luar, Tuhan melihat hati. Dan semuanya sampai ke-7 anaknya selesai. Ke-7 anaknya. Isa itu punya anak yang ke-8. 7 dan 1 yang paling bungsu namanya Daud. Nah kemudian saya harus bayangin, kalau saudara bayangin Daud gak gitu sih? Ketika kemudian Samuel bicara buat Isai, tolong besok kumpulin anak-anakmu, pasti Isai kemudian sampaikan kepada anak-anaknya nih, 88. Mandi hari ini yang bagus, dandan yang bagus, besok salah satu dari kalian jadi raja. Kan perkataannya kayak gitu kan, semuanya excited. Jadi ketika pagi sebelum Samuel datang ke rumah, saya yakin semua udah bersiap-siap. Dan ketika semuanya udah siap-siap, ke-7 kakak-kakaknya Daud udah siap, Isai cuma bilang pada Daud, Daud khusus buat kamu, tolong pergi ke padang rumput, tolong gembalain kambing domba. Tahu gak dia sedang mengirim pesan apa? Di dalam pikirannya Isai, Daud tuh gak masuk hitungan jadi raja. Daud itu gak masuk pilihan jadi raja. Sebagai seorang bapak, dia melihat ke-7 anaknya ini pantas jadi raja, tapi anak yang paling bontot enggak. Dia mah anak bawang, dia mau bau kencur, dia mah gak bisa apa-apa. Masih kecil juga Daud. Gak mungkin Daud. Padahal perintah Samuel apa? Semua anak laki-laki. Gak terkecuali. Tapi kemudian yang Isai sodorkan cuman ke-7 orang anak laki-laki. Ada behind the scene yang kita gak lihat dalam kehidupan Daud. Daud itu ditolak oleh bapaknya loh. Oleh keluarganya. Ayat ini kemudian menunjukkan, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata kepada Isai, ayat yang ke-10 tadi, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat yang ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jadi Samuel juga lagi ragu-ragu, jangan apa gue yang salah dengar Tuhan, kalau di keluarganya Isai, apa keluarga Isai yang lain, kan enggak. Samuel juga ragu-ragu sebagai nabi, kenapa? Kalau gue salah berantakan semuanya nih. Enggak, tapi pertanyaannya gini, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, kata Isai. Sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kalau saudara disakitin oleh orang yang saudara gak kenal, sakitnya mungkin biasa aja. Tapi kalau kita disakiti oleh orang terdekat dengan kita, sakitnya itu bisa bertahan lama loh. Itu sangat psikologi banget. Iya, kalau saudara diomongin jelek oleh teman saudara yang saudara kenal yang gak kenal-kenal banget, ya gua gak ambil pusing. Tapi kalau diomongin jelek sama teman dekat kita, which is kemudian kalau kasusnya Daud adalah bapak dan ibunya, dan keluarganya, sakitnya itu dalam tuh. Kenapa? Karena dia merasakan itu semua. Daud merasakan itu semua, makanya Mazmur 27 ayat yang ke-10. Daud tulis ini Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia enggak tulis karena dia ini adalah jagoan penyanyi lagu, enggak. Dia alamin. Karena peristiwa ini kemudian dia alamin. Saudara bayangin enggak dari 8 orang yang ada laki-laki, kemudian dia cuma seorang yang disuruh pergi ke padang rumput, sementara yang 7 ikut audisi jadi raja. Bahkan untuk ayahnya Daud enggak masuk hitungan. Untuk kakak-kakaknya Daud juga enggak masuk hitungan. Udah mah enggak dianggap oleh ayah ibunya, dibully oleh kakak-kakaknya. Daud itu kompleks. Kalau bicara kesehatan mental hari ini, dia berada bisa dalam mental health-nya terganggu. Tapi heran. Anak ini kemudian gak terpengaruh dengan apa yang ada di luar, gak terpengaruh dengan apa yang ada terjadi dalam kehidupannya, dia terima dengan ketaatan. Dia gak bantah bapaknya tuh. Karena begini, yang terjadi adalah Tuhan lihat Daud, lihat hatinya.
Buat para orang tua, hati-hati dengan favoritism. Ininya aja. Hati-hati dengan ini anak kamu, kalau kamu ranking 1 anak bapak, kalau rankingnya di bawah ranking 1 kamu anak tetangga. Itu bahaya banget tuh. Ya, hati-hati itu. Itu bisa merobek jiwa tuh. Itu nggak boleh memang. Ini anak papa, ini anak mama, itu nggak bisa. Favoritism memang nggak bisa. Dan Daud kemudian ngalamin yang anak muda kita alamin. Ya, kalau saya kemudian secara jujur untuk duduk, perhatiin, bayangin kalau saya jadi Daud, saya akan menjadi orang yang insecure. Kenapa? Yang bilang gua nggak bisa tuh bapak gua loh, orang terdekat dengan kita. Mama, papa, mama yang bilang kemudian, lu nggak mungkin bisa kayak gini, lu nggak mungkin bisa jadi orang hebat, lu nggak mungkin bisa jadi orang terkenal, jangan mimpi jadi raja. Kalau itu teman yang ngomong, saya nggak ambil pusing. Tapi kemudian ketika ini orang terdekat dengan hidup dalam kita, Daud punya 1000 sejuta alasan untuk hidupnya insecure di masa mudanya. Iya dong, apalagi anak muda lagi cari jati diri. Orang terdekat yang harusnya memberikan jati diri di dalam Tuhan, orang terdekat itu kemudian menolak dia. Daud punya alasan, begitu banyak alasan untuk menjadi sakit hati, insecure dalam kehidupan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan balas dendam terhadap orang tua dan kakak-kakaknya. Dia punya, dia alamin, makanya dia tulis tadi. Mazmur 27 ayat yang ke-10, ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ternyata di tengah semua hal yang sedang terjadi dalam kehidupannya, dia melarikan dirinya pada pihak yang tepat. Dia berlari pada Tuhan yang jadi kekuatan hidupnya. Kalau Bapa yang ada di dunia kemudian menolak dia, dia mengerti ada Bapa sorgawi yang selalu terima dia. Dia ada Bapa sorgawi yang selalu terima saya dan saudara, kemudian apa adanya. Dari situ kemudian saya mengerti loh, kenapa Tuhan sangat sayang namanya Daud. The man after my own heart. Orang yang dekat dengan hatinya Tuhan. Kenapa? Karena dia mengarahkan hati kehidupannya. Enggak terpengaruh oleh semua keadaan situasi pahit yang ada di luar. Tapi dia menjaga hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan. Tetap tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam kehidupannya. Karena ayat yang ke-12 menunjukkan begini nih ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan. Matanya indah, parasnya elok. Bagaimana mungkin kemudian kalau orang insecure, orang yang penuh dengan kepahitan, kekecewaan, matanya indah, parasnya elok. Saya rasa kalau orang-orang insecure itu biasa jarang mandi mungkin. Mungkin, jadi jangan salah. Jadi ada yang ketawa ya, bukan semua, tapi kan biasanya kalau orang udah enggak insecure, udah insecure, kecewa sama itu kan biasanya udah enggak peduli sama fisiknya. Iya enggak sih? Biasanya adalah kayak gitu. Tapi Daud matanya indah, parasnya elok. Hari itu saya nggak tahu memang, tapi saya yakin sih di padang rumput nggak ada salon memang, nggak ada barber yang terkenal di sana. Tapi dia bisa maintain apa yang terjadi dengan penampilan luarnya itu sebenarnya menggambarkan apa yang terjadi dalam penampilan ya pada posisi hatinya. Dia tetap menjaga hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan loh. Itu yang paling penting. Tadi yang Aska sempat ngomong kan, feeling insecure tuh banyak banget di tengah anak muda, bahkan orang tua juga banyak kayak gini. Tapi kalau kita kemudian meresponinya dengan ke pihak yang tepat, itu yang menjadi sebuah perbedaan. Itu yang kita enggak lihat dalam kehidupan Daud. Tapi kalau Bapa di dunia, orang-orang yang di dekat menolak, Bapa di sorga kemudian menerima kita apa adanya. Kita ini bukan korban keadaan. Seringkali kan kita begitu kan. Kita ini korban keadaan. Mohon maaf. Papa mama bercerai, ya udah hidup gue berantakan. Karena gue disakitin sama pacar gue, sampai hari ini ya gue akan sakitin semua orang yang dekat sama gue. Kita langsung berkata gini, loh yang salah bukan saya, yang salah pacar saya. Padahal pacar kamu 20 tahun yang lalu dia udah nikah dengan orang, dia udah hidup happily ever after, kita masih begitu-begitu aja. Karena memang kita bukan korban perasaan, kita bukan korban keadaan. Kita adalah korban dari setiap pilihan-pilihan yang kita buat. Kita adalah konsekuensi dari setiap keputusan-keputusan hari kemarin yang kita buat. Saya nggak bilang, kemudian saudara kemudian ya kita bilang bahwa itu semua salah kita, enggak. Tapi kan kita bisa merespon. Alkitab itu menulis begitu banyak orang yang gagal di mata dunia kemudian merespon dengan tepat pada kehendaknya Tuhan. Kemudian dipakai Tuhan kok. Musa itu lebih terkenal sebagai pembunuh. Musa itu pembunuh loh. Dia bunuh orang kemudian jadi buronan. 80 tahun hidupnya dalam pelarian. 80 tahun sepertinya tuh kemudian seperti nggak berarti apa-apa. Tapi kemudian di usia yang 80 tahun, 80 tahun yang hidup dalam pembuangan tersebut, yang orang lain nggak tahu tersebut, Tuhan gantikan dengan 40 tahun kemudian, yang penuh dengan kegemilangan bersama dengan Tuhan, karena dia merespon dengan tepat ketika Tuhan memanggil dia. Itu kan yang perlu kita lakukan. Sebagai orang tua iya, sebagai anak muda iya, sebagai pribadi adalah iya. Bahwa Tuhan kita akan menerima kita apa adanya, walaupun mungkin keadaannya nggak baik.
Walaupun behind the scene sepertinya bagus, tapi ternyata di dalamnya kemudian rapuh, percayalah, yang di dalam kita kalau kita merespon dengan tepat kepada Tuhan, kita bisa masuk, menikmati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Di live group kami, saya lupa live group Rabu atau live group Jumat, sementara kita lagi sharing sama-sama, kemudian sampai menjurus pada bicara mengenai kepahitan. Saya kemudian ngomong tentang kepahitan juga, istri kemudian juga ngomong tentang kepahitan. Kalau saudara nggak bisa melepaskan pengampunan tentang kepahitan pada orang yang menyakiti kita di waktu yang lalu, kalau kita nggak bisa melepaskan pengampunan, saudara seperti berdiri hari ini dengan diikat rantai yang besar, ditarik di belakang. Rantai tersebut di belakang disebut dengan rantai masa lalu. Nggak akan pernah bisa kemana-mana. Nggak pernah ada masa depan di masa lalu. Daud mengalaminya, makanya dia rilis pengampunannya. Saudara pikir kenapa dia bisa menjadi raja yang hebat? Kalau dia nggak punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan, hati yang bersih, merespon dengan benar kepada Tuhan. Kita nih hidup di dunia yang sama loh, di dunia secara besar yang sama yang Daud hidup. Kalau dia bisa lakukan itu di zamannya, kenapa kita kemudian nggak bisa? Meresponin dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan. Kita ini bukan korban keadaan. Kita adalah korban dari setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Saya mengerti kemudian waktu-waktu padang rumputnya Daud sendirian bersama dengan dombanya, bersama dengan Tuhan, itu adalah waktu-waktu healing di mana Tuhan memulihkan kehidupannya. Which is di mana orang lain gak ada yang tahu. Sebelum dia berhadapan dengan Goliat, sebelum dia berhadapan dengan pertempuran-pertempuran di depannya, Tuhan kemudian bentuk dia di masa-masa awal perjalanan kehidupannya sementara dia menjadi seorang gembala. Menjadi gembala adalah pekerjaan yang sangat umum buat orang Israel pada saat itu. Menjadi tentara adalah pekerjaan terhormat. Iya, dan Daud pekerjaannya gembala. Pekerjaan biasa, pekerjaan yang umum. Pekerjaan yang mungkin bukan pekerjaan yang wah spektakuler banget. Tapi di titik-titik di mana ketika dia disakiti kemudian dia berlari pada Tuhan. Daud itu menuliskan kitab Mazmur, itu perjalanan kehidupan dia loh. Itu bukan sekedar kita mendapatkan inspirasi kemudian kita tulis lagu, enggak. Yang dia tulis adalah perjalanan kehidupan dia. Sampai the most famous Mazmur 23 muncul. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membayangkan dirinya seperti domba, sementara Tuhan adalah gembala. Semua kitab Mazmur itu ketika dia tulis adalah sebuah perjalanan pribadinya bersama dengan Tuhan. Orang yang disakiti, orang yang dikecewakan, orang yang ditolak oleh keluarganya, toh pada akhirnya ketika dia berada dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa mampukan dia menjadi raja yang paling hebat yang pernah ada di Israel. Semua kita akan mengalami kesulitan, betul. Semua kita akan berhadapan dengan kepahitan, benar. Tapi intinya adalah gini, apa yang kita responi, bagaimana kita merespon terhadap semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Semua hal yang pahit dalam kehidupan kita semua. Hanya karena di luar kita mengalami kepahitan kan bukan berarti hati kita harus pahit. Iya, gak gampang tuh ngomong itu. Iya, betul. Tapi kan selalu ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. John Maxwell tulis dengan sangat bagus tentang quote ini. Dia bilang bahwa God doesn't change us to accept us. He accept us to change us. Tuhan itu enggak mengubah kita terlebih dahulu, kemudian setelah dia ubah baru dia terima kita. Enggak, Tuhan enggak gitu. Dunia memang begitu. Tuhan mah enggak pernah begitu. Tuhan tuh enggak minta kita, dek berubah dulu ya. 2 puasa 40 hari 40 malam, setelah beres baru ketemu aku. Enggak. Tuhan itu enggak mengubah kita terlebih dahulu, kemudian dia baru menerima kita, enggak. Justru Tuhan adalah apa? Tuhan tuh menerima kita apa adanya. Accept us. Waktu dia terima kita apa adanya, kemudian baru dia memulai perubahan dalam kehidupan. Kuncinya dia apa? Dia menerima kita apa adanya. Kalau behind the scene seorang raja yang besar mengalami kesehatan mental, mengalami tekanan mental yang kita lihat tadi, yang kita dengar tadi di awal. Begitu banyak lubang-lubang, saya menyebutnya bocor halus tuh. Pelan-pelan, tipis-tipis halus. Tapi kemudian waktu dia datang pada Tuhan, dia dipulihkan. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita juga bisa berada pada posisi yang sama. Kita juga bisa meresponi dengan cara yang sama. Ayat yang ke-13. Ayat yang terakhir. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Semenjak hari itu kemudian dia diurapi. Butuh 15 tahun untuk Daud kemudian jadi raja Israel. Itu bedanya anointed, diurapi, dan appointed, ditahbiskan.
Untuk appointed as a king butuh waktu, memang proses. Tapi Daud kemudian mengerti yang saya bilang di awal tadi. Perjalanannya mulai dari saat itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Apakah kemudian dia ngalamin hal yang baik? Enggak, dia ngalamin hal yang buruk. Banyak, dikejar-kejar Saul. Semuanya, dia mengalami begitu banyak hal buruk dalam kehidupan, tapi responnya tetap tepat. Cornelius Wing selalu bilang kalau bicara tentang Daud, dia selalu begini, Daud itu memiliki intrapersonal skill yang sangat bagus kata dia. Punya apa tuh ya, personal, hatinya kemudian dijaga dengan sangat baik. Karena hatinya kemudian dijaga sangat baik, dia buat banyak kesalahan, tapi kemudian dia selalu kembali kepada Tuhan dan Tuhan bilang ini, dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena postur hati lebih penting daripada postur perawakan. Bukan berarti kemudian perawakan gak dirawat ya, diurus, iya, dipelihara, iya, makan secukupnya, benar. Tapi postur hati harusnya tetap dijaga. Bahwa yang terjadi kalau kita datang pada Tuhan, He accept us. Kemudian dia mengubah. Tuhan itu akan menerima kita kemudian apa adanya, tapi gak akan membiarkan kita apa adanya. Dia akan membawa kehidupan kita kemudian menjadi lebih baik dan lebih baik. Itu yang terjadi pada Daud. Tuhan terima dia di titik awal early years-nya dia, ketika Tuhan terima dia, roh Tuhan berkuasa, kemudian Tuhan bawa Daud melalui setiap proses yang sepertinya gak enak, sampai dia memunculkan karakter raja, kapasitas raja, 15 tahun kemudian. Saya berdoa pada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, gak tahu sedang tekanan apa yang sedang terjadi, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan. Karena kalau baca ini, salah satu warning buat saya juga sebagai pemimpin loh. Sebagai pemimpin, either mau jadi worship leader, khotbah, majelis, apapun juga pelayan. Karena jangan sampai waktu kita kemudian melayani, kita sendiri sedang ditolak oleh Tuhan. Kalau kita gak menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Demikian pula sebagai orang tua. Demikian juga sebagai anak-anak, sebagai pekerja, sebagai apapun juga. To keep hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, itu adalah keputusan yang kita buat. Bukan karena keadaan di luar, tapi sebuah pilihan yang harus kita buat dalam kehidupan. Saya selesai dengan hal ini Bapak Ibu. Saya berdoa, biar apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi pada kesempatan hari ini, ada selalu Tuhan yang selalu menerima kita apa adanya. Ada orang yang hidup hari ini masih taruh kepahitan kepada orang tuanya yang 30-40 tahun yang lalu. It is time, ini saatnya untuk melepaskan pengampunan. Karena kalau kita nggak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, pertanyaannya kan Bapa di sorga juga nggak akan mengampuni kita. Tapi kalau kita kemudian juga nggak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu digambarkan seperti kita sedang minum racun dan berharap orang yang bersalah pada kita yang mati. Yang mati adalah kita. Ada begitu banyak mungkin hal yang terjadi dalam kehidupan kita di masa kecil, di masa-masa yang lalu, adalah saatnya untuk melepaskan pengampunan. Kalau itu adalah orang yang bersalah pada kita, dan membuka hati kita selebar-lebarnya untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita semua. Mari bangkit berdiri sama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita nyanyikan lagu itu sama-sama. Yesus Kau yang terindah. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah selamanya ku. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan, karena Dia terima kita apa adanya pada hari ini. Thank you Jesus. Kami tahu kami orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan sama-sama.
melepaskan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Setiap hati, setiap kehidupan yang sedang bocor, yang sedang berlubang, kami percaya bahwa tangan berlubang paku, tangan yang sama itu akan menyentuh, akan memulihkan, akan memerdekakan, akan melepaskan, akan menguatkan, akan memberikan hati yang baru yang daripada Tuhan. Dilepaskan di tengah-tengah kami, hati yang baru, roh yang baru itu Kau taruh dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Supaya kami menjadi pribadi yang baru, pribadi dengan hati yang lembut di hadapan Tuhan, pribadi dengan hati yang mudah dibentuk, hati yang sangat mudah untuk taat kepada Tuhan. Jauhkan daripada kami hati yang keras, itu doa kami Tuhan. Berikan hati yang taat, hati yang tulus. Hamba berdoa buat setiap pribadi, buat setiap keluarga, buat setiap pasangan, buat setiap apapun juga, pernikahan, kehidupan. Demi nama Tuhan Yesus, kami melepaskan kasih dan pengampunan-Mu turun di tengah-tengah kami. Membalut setiap hati Tuhan, memulihkan setiap jiwa. Jiwa-jiwa yang robek karena pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu Tuhan. Kami berdoa kasih-Mu sama untuk menyembuhkan. Kasih yang turun dari kayu salib itu, kuasa darah-Mu sanggup untuk memulihkan. Hari ini kami berdoa, kami mau menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Thank you Jesus. Pulihkan setiap hati, pulihkan setiap kehidupan. Pulihkan setiap keluarga. Karena untuk itu kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka hati kami lebar-lebar kepadamu Tuhan.